Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama saya Puspa Nur Anita Radika Dewi. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pencemaran nama baik. Saya bersama 4 teman saya yang bernama Ade Novita, Dewi Maulani, Wilda Jannati, dan Mulia Afifah. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Apa sih pencemaran nama baik itu? Nah, pencemaran nama baik adalah ketika ada seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan negatif dengan tujuan menghina atau merusak nama baik orang lain. Apapun medianya, maka hal tersebut bisa dilaporkan sebagai tindakan pencemaran nama baik loh. Kasus pencemaran nama baik ini didasari atas 4 pemicu, yaitu melakukan penghinaan, menjatuhkan nama baik, melakukan fitnah, dan menebarluaskan informasi yang tidak benar. Sasaran dan dampak pencemaran nama baik. Yang pertama, pribadi atau perorangan, kelompok atau golongan, suatu agama, orang yang sudah meninggal, pejabat, yang meliputi pegawai negeri. Pencemaran nama baik ini memiliki dampak yang merugikan bagi suatu pihak tertentu, membekukan kebebasan berekspresi, menghambat kinerja seseorang, merusak popularitas dan karir, perihal pencitraan seseorang dan institusi. 6 bentuk perbuatan pencemaran nama baik dalam KUHP. Yang pertama, penistaan yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 KUHP. Penistaan merupakan penghinaan yang dilakukan seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan diketahui banyak orang. Yang dituduhkan itu tidak seperti perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan sekali. Yang kedua, penistaan dengan surat pasal 310 ayat 2 KUHP. Apabila seseorang melakukan tuduhan yang dilakukan dengan tulisan atau surat atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi, seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. Yang ketiga, fitnah. Pasal 311 KUHP. Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan. Dalam hal ini, ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhan itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar. Yang keempat, penghinaan ringan. Pasal 315 KUHP. Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. Misalnya seperti perkataan memaki atau menyebut nama binatang yang dianggap menghina dan sebagainya, dinamakan penghinaan ringan. Yang kelima, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah. Pasal 317 KUHP. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri dan menyuruh menuliskan surat pengadu yang palsu tentang seseorang kepada pembela negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang. Yang keenam, perbuatan fitnah. Pasal 318 KUHP. Apabila seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana. Misalnya, dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan. Hukuman atas pencemaran nama baik. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE lebih menekankan pada media atau cara pencemaran nama baik tersebut dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat 3 UUU ITE, yakni setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat
dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, maka akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Undang-Undang ITE juga mengatur mengenai ujaran kebencian yang mengandung sara yang diatur pada pasal 28 ayat 2 UU ITE sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Pelanggaran atas perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 310, 311, dan 315 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, sesuai Pasal 310 KUHP tentang penistaan. Apabila seseorang melakukan penistaan, penghinaan, atau tuduhan, maka akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyaknya 4.500.000. Dan apabila seseorang mencemarkan nama baik melalui gambar atau tulisan yang disiarkan, maka akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda banyak-banyaknya 4.500.000. Yang kedua, sesuai Pasal 311 KUHP tentang penistaan dengan surat makan akan dikenakan hukum penjara. Jika ia tidak membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, maka dia dihukum salah karena memfitnah. Ketiga, sesuai Pasal 315 KUHP, apabila seseorang dengan sengaja mencemarkan nama baik di depan umum melalui lisan atau tulisan, maka akan dikenakan hukuman penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 4.500.000. Contoh kasus pencemaran nama baik seorang musisi Indonesia yaitu Ahmad Dhani terjerat pasal 27 ayat 3 Jukto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Karena kasus ini, Ahmad Dhani dikenakan tuduhan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang merujuk pada pasal 311 KUHP. Yang dimaksud menyebarkan tuduhan pencemaran nama baik adalah menuduhkan satu perbuatan bukan penghinaan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE dapat dianggap sebagai pasal karet karena tidak ada perimeter yang jelas dan banyak perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, terlebih kita sebagai mahasiswa. Dan lebih berhati-hati lagi dalam memposting sesuatu, harus dicari tahu terlebih dahulu kebenarannya dan jangan pernah melakukan ujaran kebencian ya.